Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia yang beranggotakan 3 orang yang terdiri dari saya Arni Francisca dengan NPM 2103030007. Ada Muhammad Rizky Ridho Jafar dengan NPM 2103031014. Kemudian ada Rani dengan NPM 2103030032. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi komunikasi resmi yang diajarkan di sekolah dan digunakan untuk disiarkan di media elektronik maupun digital. Mayoritas orang Indonesia mampu bertutur dalam bahasa daerah atau bahasa suku yang juga memberikan pengaruh besar ke dalam bahasa Indonesia. Dasar bahasa Indonesia baku adalah bahasa Melayu Riau. Dalam perkembangannya, bahasa ini mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak abad ke-20. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Hingga saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup yang terus menghasilkan kata-kata baru baik melalui penciptaan maupun penyerapan bahasa daerah dan bahasa asing. Kemudian materi selanjutnya ini akan disampaikan oleh Muhammad Rizky Ridho Jafar. Bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai Bahasa Persatuan Bangsa pada saat Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional berdasarkan usulan Muhammad Yamin. Pergantian nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia mengikuti usulan dari Muhammad Tabrani pada Kongres Pemuda I yang beranggapan bahwa jika tumpah darah di Indonesia di bangsa tersebut dinamakan Indonesia, maka bisa pun harus disebut dengan bahasa Indonesia. Kata bahasa Indonesia sendiri telah muncul dalam tulisan-tulisan Tabrani sebelum Sumpah Pemuda diselenggarakan. Kata bahasa Indonesia pertama kali muncul dalam harian Hindia Barue pada tanggal 10 Januari tahun 1926 dan 11 Februari tahun 1926 muncul di koran Bahasa Indonesia yang membahas tentang pentingnya nama bahasa Indonesia dalam konteks perjuangan bangsa. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia. Saat itu Kongres Bahasa Indonesia rutin digelar 5 tahunan untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia. Tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu UUD 1945 disahkan sebagai UUD Negara Republik Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam mempersatukan keragaman budaya di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa utama di media badan pemerintah, sekolah, universitas, tempat kerja, dan lain-lain. Bahasa Indonesia baku digunakan untuk keperluan penulisan buku dan surat kabar, serta untuk siaran berita di televisi atau radio. Bahasa Indonesia baku jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Hal ini dapat menghasilkan berbagai dialek bahasa Indonesia yang kedaerahan. Jenis inilah yang paling mungkin didengar oleh orang asing saat tiba di kota Indonesia. Fenomena ini diperkuat dengan penggunaan bahasa gaul Indonesia, khususnya di perkotaan. Bahasa Indonesia daerah menunjukkan tingkat variasi geografis yang tinggi. Meskipun bahasa Indonesia gaul aja,
Jakarta berfungsi sebagai norma de facto bahasa informal yang merupakan anur yang populer di seluruh Indonesia. Pemisahan bahasa Indonesia baku dan bahasa gaul Jakarta ini oleh Benedict Anderson disebut sebagai gejala kramanisasi.